Haleluya, salam Bapak Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Saudara, kita ada sebagaimana kita ada saat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Bapak Saudara, saya bergerak hati untuk membuat video ini ya, salah satunya untuk menghimbau, memotivasi buat kita semua. Bapak Saudara, kita tahu bahwa saat ini kita dilandas beberapa masalah yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah yang merasa kita khawatir, resah, yaitu virus corona. Virus corona telah beredar beberapa negara, saudara, hampir 100 lebih negara, dan saat ini membuat kita sangat khawatir, terlebih khususnya buat kita pemuda-pemuda dan juga kita umat Tuhan. Kita sangat khawatir. Saudara, tahukah saudara bahwa mengapa semua itu terjadi? Kita harus berpikir mengapakah semua itu terjadi. Sebenarnya itu ada hal positifnya buat kita semua, bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Salah satunya lah untuk lebih dekat lagi kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita itu lebih percaya dan lebih dekat lagi akan Dia. Percaya Bapak Saudara bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat buat kita, umat yang percaya kepadanya. Bapak Saudara, janganlah khawatir saat ini. Mungkin saat ini kita merasa khawatir tentang virus corona. Bahkan kita dengar bahwa kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus mengantisipasi semua apa yang terjadi saat ini. Kita harus memakai masker di mana kita berpergian. Kita memakai alkohol, mencuci tangan, dan lain dan sebagainya. Saudara, itu tidak apa-apa. Kita harus mengantisipasi semua itu. Kita harus ikuti. Jika kita juga harus menjaga kesehatan kita, saudara. Itu memang luar biasa, saudara. Tapi satu-satunya saudara harus tahu bahwa yang utamakan adalah takut akan Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya saudara supaya kita terhindar dengan semua apa yang terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini adalah COVID-19. Saudara, kita harus percaya dan kita harus dekat akan Tuhan. Kita harus tetap berdoa, saudara, bahwa untuk melawan semuanya itu, saudara, bahwa hanyalah doa. Kuasa doa orang percaya, saudara, sangat luar biasa kuasanya. Jika kita percaya bahwa semuanya akan kita lewati, saudara. Saat ini kita merasa khawatir, saudara. Terlebih-lebih, saudara, kita dengar yang sangat resah saat ini. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Bahkan ada yang beribadah secara online. Gereja-gereja ditutup. Kenapa, saudara? Karena saat ini yang melandas kita adalah virus corona. Saudara, harus saudara sadar diri. Kita harus sadar. Kalau seandainya gereja ditutup, saudara, kita beribadah di mana? Itu tidak apa-apa, saudara. Yang kita utamakan, saudara, kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Meskipun gereja ditutup, dan jangan juga sampai gereja di dalam hatimu tertutup, saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa baik Allah sesungguhnya adalah hati, Bapak Saudara. Hati kita, saudara. Kita tidak boleh menutup hati kita untuk Tuhan. Kita harus tetap berdoa, saudara, untuk melawan semua masalah-masalah yang telah melanda kita saat ini, saudara. Salah satunya adalah virus corona. Kita harus kuat di dalam doa, saudara. Orang beriman, mari kita berpegang tangan. Mari kita tetap berdoa, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah salah satunya juru selamat, satu-satunya bagi kita. Saudara, saat ini saya akan mengangkat satu firman Tuhan, saudara, yang terdapat di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai haleluya sampai ke 16. Mari kita baca. Dan saya mohon maaf jika nanti saya kekurangan untuk menjelaskannya, tapi salah satunya kita dengar di sini harus kita kutip salah satunya untuk sebagai kekuatan iman kita. Di sini mengatakan perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadilah berdirilah tegap. Berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju jirahkanlah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman
Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini sungguh luar biasa. Katakan di sini adalah dengan perikop perlengkapan rohani. Yang kita persiapkan saat ini adalah perlengkapan rohani, senjata Allah. Apa dikatakan di sini, saudara? Di ayat yang 11 dikatakan di sini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kita lawan saat ini adalah tipu muslihat iblis, saudara. Dilanjut pada ayat ke-12, karena perjuangan kita. Nah, di sini saudara kita harus tahu, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Nah, saat ini saudara kita berpikir, apakah yang melanda negara saat ini? Yang satu adalah virus corona. Berarti yang kita lawan saat ini saudara bukanlah darah dan daging. Yang itu virus corona itu saudara kita lihat tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, jadi apa yang kita persiapkan saudara? Dikatakan pada ayat terakhir, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, apa yang kita persiapkan tadi saudara? Tadi dikatakan di sini adalah perlengkapan rohani kita adalah salah satunya adalah menggunakan perlengkapan senjata Allah. Tujuannya saudara yaitu untuk melawan tipu muslihat iblis. Yang kita lawan saat ini saudara bukan darah dan daging. Yaitu yang kita lawan adalah salah satunya saat ini adalah COVID-19. Yaitu roh-roh jahat di udara yang membuat kita sakit, yang membuat kita masuk rumah sakit, yang membuat kita banyak menderita saudara. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang telah mendahulukan kita untuk meninggalkan kita karena penyakit ini. Untuk itu saudara jangan khawatir. Kita harus tetap teguh. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap berdoa saudara. Dimana juga saudara firman Tuhan ya di 1 Tesalonika pasal haleluya pasal 5 ayat 17, dimana surat pertama Paulus di Tesalonika mengatakan di ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat Alkitab ini saudara sangat singkat, tapi maknanya sangat besar bagi kita. Dikatakannya tetaplah berdoa. Kenapa kita harus berdoa saudara? Karena saat ini senjata yang harus kita lakukan, obat yang kita harus lakukan adalah tetap berdoa saudara. Karena dokter di atas dokter adalah saudara adalah Tuhan kita. Untuk itu mari kita tetap berdoa, berpegang teguh dengan kebenaran. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus juru selamat bagi kita. Kita harus percaya saudara. Kita harus yakin. Jangan pedulikan saudara apa kata sebelah kiri kananmu. Mungkin mereka berkata, kamu sekarang lebih percaya kepada Tuhan, baru kamu berdoa. Enggak apa-apa saudara. Saat ini kita mulai untuk melakukan perubahan. Kita harus percaya, kita harus berubah. Paling tidak saudara, kita berubah 90% dari keadaan lama kita menjadi baru saudara. Marilah kita renungkan firman Tuhan saudara, bahwa saat ini yang kita lawan adalah bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Mari kita tetap berdoa. Kita persiapkan perisai kita yaitu iman. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa segala sakit penyakit akan dihapuskan melalui darah Yesus Kristus. Demikian saja Bapak Saudara dengan renungan pada singkat pada saat ini. Jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Semoga melalui semua yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Saudara, terlebih lebih baik buat pemuda-pemuda saat ini. Bapak Saudara yang terkasih, apa yang kita persiapkan saat ini Tuhan Bapak Saudara, yaitu percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya, tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan satu-satunya. Meskipun gereja ditutup Bapak Saudara, kita harus selalu membuka gereja, yaitu gereja hati kita. Karena bait suci yang sesungguhnya adalah hati Bapak Saudara. Dan setelah Bapak Saudara, kita juga mengantisipasi bahwa kita juga harus menjaga kesehatan kita, baik secara rohani maupun secara jasmani. Secara jasmani Bapak Saudara, kita harus menjaga kesehatan kita, mencuci tangan dengan bersih. Dan salah satunya Bapak Saudara, kita harus memakai masker. Itu sangat penting Bapak Saudara. Meskipun Bapak Saudara dijelek-jelekan, diolok-olokan, Bapak Saudara harus mengantisipasi semua itu. Dengan itu Bapak Saudara kita akan selamat. Dan percaya satu-satunya adalah kita harus tetap berdoa. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin.